Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 14 Januari 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita sembah Tuhan lewat bakti kita bersama malam ini. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota. Dengarlah Tuhanku doa sembahyangku, kepada sayangmu ku menyerah. Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap aku menjalani jalan ke negeri di mana Kau beri damai genap, damai genap. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami bersekutu dalam satu persekutuan kasih bersama dengan umat-Mu dalam Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Jumat 14 Januari 2022 malam ini. Kami angkat puja-puji kami persembahkan syukur kami kepadamu. Semua kami lakukan karena hanya Engkaulah Tuhan kami, Allah kami, yang patut kami puja dan kami puji. Malam ini kami kembali rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bersabdalah, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yeremia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 4. Saya baca, jemaat Tuhan mendengar dan menyimak. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat.
Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setelah mendengar firman Tuhan memberlakukan dalam hari-hari hidup kita. Amin. Dari bacaan kita Yeremia 4 ayat 1-4, kita akan merenungkan sebuah tema, Tuhan masih memberi kesempatan. Dan siapa atu napak kamasian puang. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sesuatu apabila ia melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana jika kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik? Sanggupkah kita berulang kali memberikan kesempatan kepadanya? Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan berulang kali memberontak dan meninggalkan Tuhan. Namun karena Tuhan mengasihi mereka, sehingga Tuhan selalu memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali kepadanya. Tuhan tetap berkenan menerima mereka kembali, asalkan mereka mau menjauhkan dewa-dewa mereka yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Namun, benarkah Tuhan mau menerima mereka kembali sebagai umat-Nya? Ataukah jangan-jangan Tuhan telah amat murka kepada mereka? Tuhan memahami kegelisahan dan keraguan umat-Nya itu, sehingga Tuhan berkata, "Jika engkau mau kembali, hai Israel," demikianlah firman Tuhan, "kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku." Begitu kata ayat 1 pembacaan kita. Hidup kita adalah anugerah Tuhan yang dapat digunakan sebagai kesempatan untuk menghidupi kemurahan Tuhan. Dia selalu mengasihi kita dan terus memanggil dan mengampuni kita saat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu, marilah kita tetap hidup dalam kemurahan Tuhan dengan cara menghargai kasih karunia Tuhan yang terus dinyatakannya kepada kita. Jika selama ini kita hidup dalam kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, janganlah semakin menjauh dari Tuhan, karena justru dalam keadaan seperti itu, Dia memanggil kita kembali kepadanya. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, malam ini kami kembali merenungkan firman-Mu, bahwa Engkau masih memberi kesempatan kepada kami. Karena itu kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya kesempatan itu kami pergunakan dengan baik untuk kembali kepadamu, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan dosa yang tidak Tuhan kehendaki kami lakukan, untuk berhenti dari segala perbuatan jahat. Tuhan, sering kami sulit meninggalkannya. Karena itu mohon pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, agar kami dimampukan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yang jahat, yang tidak Engkau kehendaki. Bapa di surga, kiranya hidup yang kami jalani selanjutnya adalah hidup yang jauh dari perbuatan jahat, jauh dari perbuatan dosa. Kami jalani hidup untuk memuliakan nama-Mu. Hari ini 14 Januari, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah Gita Eka Putri,
Keirin Davinca Arista, Ibu Katrina Lebok, Jennifer Cikana Nairi, Arkiel Fidel Zakaria. Tuhan berkati mereka, berkati dengan sukacita, bahagia, berkati dengan umur panjang, berkati mereka dengan hati bijak menjalani hari-hari hidup anugerah Tuhan. Berdoa juga untuk keluarga kami yang hari ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya. Mereka adalah keluarga Bapak Daniel Boro dan Ibu Lince Limbong, keluarga Bapak Samuel Katindo dan Ibu Misiana Parinding. Diberkati rumah tangga mereka dengan kebahagiaan selalu, diberkati mereka dengan cinta kasih yang kudus. Rumah tangga mereka rukun, damai, langgeng. Rumah tangga mereka jadi contoh buat rumah tangga yang lain. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berkati makan, minum, obat-obat, tangan-tangan yang merawat, sembuh sehat dari Tuhan jadi milik mereka. Berdoa buat mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan. Pakai kami jemaat-Mu untuk hadir di tengah pergumulan duka mereka. Kiranya mereka tidak larut dalam dukanya mereka tetap puji, muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk usaha kerja jemaat-Mu, Tuhan berkati, senantiasa boleh membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, dipakai memuliakan nama Tuhan. Berdoa untuk anak-anak mereka dalam pertumbuhan pendidikan kesehatan, Tuhan berkati. Berdoa untuk rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis, penuh dengan cinta kasih. Berdoa untuk harapan kerinduan mereka, Tuhan, mari berkati mereka. Berkati jemaat Elim Balikpapan dalam pelayanannya, lewat program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam. Berkati jemaat Elim yang tahun ini akan merayakan 50 tahun lah hadirnya Gereja Toraja di Kalimantan. Tuhan berkati semua persiapan sekaitan dengan itu. Berkati rencana peneguhan penatua diaken Jemaat Elim yang akan dilaksanakan tanggal 16, 2 hari ke depan. Persiapkan mereka, kiranya pembekalan, pembinaan yang sudah didapatkan pada tanggal 7 dan 8 kemarin, semakin mempersiapkan mereka, semakin memperteguh komitmen mereka untuk mengangkat pelayanan bersama. Bersama kami kerjakan pelayanan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati suami, istri, anak-anak mereka, kiranya senantiasa memberi dukungan untuk mengangkat tugas dan pelayanan itu. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air, mampukan mereka mengerjakan tugasnya dengan sungguh, dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh rakyat. Bapa, banyak kerinduan dan harapan kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, mohon berkat-Mu. Ampuni dosa kami, ini doa kami bersama. Kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu.
maju tetap dan capailah harta kehidupan bakal, upah perjuangan berat, itu mahkota al-hayat. Demikianlah Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Jumat 14 Januari 2022. Ketahuilah umat Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita, karena itu mari kita pakai waktu anugerah Tuhan untuk berbuat yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam, kita jumpa lagi di lain kesempatan.